Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kembali ya, ada pertanyaan mengenai masalah ketenagakerjaan. Jadi pertanyaannya adalah, terima kasih Bang untuk pencerahannya, tapi poin 5 belum dijawab. Saya di PHK tapi tertulis mengundurkan diri. Ya, jadi kalau Anda dilakukan pemutusan hubungan kerja, itu harus jelas alasannya apa. Nah, kenapa? Karena alasan PHK itu mempengaruhi besarnya kompensasi yang didapat, ya. Jadi orang yang mengundurkan diri dengan orang yang di PHK karena katakanlah perusahaannya dalam efisiensi, itu kompensasinya beda. Orang mengundurkan diri itu kompensasinya adalah tanda pisah, kemudian UPH, itu saja. Tanda pisahnya itu diatur di mana? Diatur di PKB atau di peraturan perusahaan. Kalau tanda pisahnya nggak diatur di situ gimana? Ya nggak dapat tanda pisah seperti itu. Dapatnya cuma UPH. Nah, jadi kadang kita harus benar-benar jeli dalam melihat alasan pemutusan hubungan kerja, dan itu harus sesuai dengan kondisi yang existing atau kondisi yang terjadi seperti itu. Jadi kalau Anda ternyata mendapatkan pemutusan hubungan kerja cuman di alasannya adalah berbeda, contoh seperti yang ditanyakan oleh penanya ini, jadi sebaiknya Anda tidak menerimanya atau Anda meminta untuk dikoreksi. Jadi perlu dikoreksi suratnya seperti itu atau surat keputusannya sesuai dengan kondisi yang sebenarnya. Nah, itu salah satu yang perlu diperhatikan. Jadi kalau Anda di PHK, katakanlah PHK-nya karena perusahaannya efisiensi, ya jangan mau ditulis PHK-nya karena Anda memilih mengundurkan diri seperti itu. Nah, kemudian biasanya kalau permasalahan ini terjadi untuk menghindari tidak lanjut ke PHI, kalau nggak salah seperti itu ya. Biasanya yang kami dapatin adalah seperti itu. Jadi kalau orang resign itu kan berarti atas kemauan, atau orang mengundurkan diri itu kan atas kemauan si pekerja itu sendiri. Jadi karena pekerjanya sudah sepakat untuk mengundurkan diri, maka dan perusahaannya memperbolehkan, maka tidak perlu harus ada penetapan dari pengadilan hubungan industrial jika ada perselisihan, karena yang mengajukan pengunduran diri dari si pekerja, karena lebih seringnya adalah si pekerja yang merasa tidak menerima atas PHK, tapi kalau ini kebalikannya. Nah, biasanya seperti itu trik-triknya yang dilakukan biar tidak berlarut-larut, maka ditulisnya cukup mengundurkan diri, namun kompensasinya biasanya dilebihin gitu. Nah, itu ada berbagai macam kejadian di lapangan tuh seperti itu, tergantung dari kesepakatan antara si pemberi kerja dan pekerja. Tentu kesepakatan ini harus di atas dari undang-undang, artinya katakanlah kompensasinya adalah 10 gitu, biasanya dikasihnya 15 kompensasinya, dan itu harus tertulis ya, seperti itu, karena ini kan hukum privat ya, hukum perdata seperti itu. Jadi sekali lagi Anda cek dulu, kalau saran saya ya atas kasus ini, yang pertama, satu, cek dulu alasan sebenarnya apa. Kemudian ketika sudah tahu alasan sebenarnya, Anda coba bandingkan kompensasi yang diterima sesungguhnya berapa, seperti itu, dengan alasan yang disampaikan seperti itu. Nah, kalau kompensasinya sudah sama, hanya ini tujuannya untuk membantu perusahaan supaya dia tidak perlu mengeluarkan banyak uang terkait dengan perselisihan hubungan industrial, ya saya pikir tergantung Anda apakah Anda mau menerima atau tidak. Tapi kalau tidak menerima, ya silakan Anda
diskusi dengan bagian SDM-nya untuk direvisi. Saya pikir seperti itu yang pernah saya pengalaman yang pernah saya tahu ya. Mudah-mudahan bisa menjawab. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.